Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab diskusi sesi 3 mengenai pendidikan formal dan informal. Untuk soal nomor 1, perbandingan manfaat, tantangan pendidikan formal dan informal. Manfaat pendidikan formal yaitu kurikulum nasional yang digunakan jelas memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dasar yang seragam. Kemudian, siswa memiliki akses ke guru, buku, laboratorium, dan teknologi. Pendidikan formal ini memberikan ijazah yang diakui untuk jenjang pendidikan dan pekerjaan berikutnya. Sedangkan tantangan pendidikan formal antara lain, sampai saat ini, metode pembelajaran seringkali kurang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian fokus pada akademik dapat mengurangi kesempatan eksplorasi, kreativitas, dan interaksi sosial. Sedangkan di daerah terpencil, akses ke sekolah masih menjadi kendala. Selanjutnya, manfaat pendidikan formal. Pembelajaran terjadi di lingkungan sehari-hari dan lebih relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian, siswa belajar dari pengalaman langsung, tidak terikat pada kurikulum, memungkinkan eksplorasi lebih luas. Kemudian, tantangan pendidikan formal diantaranya tidak semua pengalaman pendidikan formal memiliki kualitas yang sama. Kemudian sulit diukur dan tidak memiliki sertifikasi yang diakui dalam dunia akademik dan pekerjaan. Kemudian poin berikutnya, integrasi pendidikan formal ke dalam kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, integrasi pendidikan informal dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti menanam sayur di sekolah. Kemudian pendidikan berbasis permainan, menggunakan permainan edukatif untuk mengajarkan konsep matematika atau sains dan sosial. Kemudian juga bisa mengembangkan ekstrakurikuler yang mengasah kreativitas dan keterampilan sosial. Kemudian bisa mengajak siswa belajar dari lingkungan masyarakat sekitar, misalnya melalui kunjungan ke pasar tradisional atau UMKM untuk belajar ekonomi dasar. Untuk soal nomor 2, sebagai guru, bagaimana peran saya dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Kemudian bagaimana pendekatan saya untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Sebagai guru, peran saya dalam mengatasi kesiangan akses terhadap pendidikan formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus selaras dengan perkembangan zaman. Di sini saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti video pembelajaran, berbagai aplikasi, dan game edukatif. Kemudian mengadaptasi metode pembelajaran agar bisa menjangkau siswa dengan berbagai kebutuhan. Selanjutnya, bagaimana pendekatan saya untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peserta didik. Untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peserta didik, saya melibatkan orang tua dalam berbagai aspek pembelajaran yang memungkinkan orang tua berperan aktif untuk mendukung pendidikan anak. Di antaranya, bisa menjadikan orang tua sebagai narasumber dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, di sana mereka dapat berbagi keterampilan dan pengalaman dalam berbagai bidang, seperti memasak, menjahit, berkebun, ataupun kearifan lokal. Saya rasa dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga belajar langsung dari praktik nyata yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menjalin kerjasama dengan orang tua untuk memastikan bahwa nilai-nilai positif terus diterapkan di lingkungan rumah. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan mendorong peserta didik untuk mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memantau perkembangan mereka, peserta didik diminta mengisi jurnal refleksi yang kemudian ditandatangani oleh orang tua
sebagai bentuk dukungan dalam keterlibatan aktif dalam membangun karakter anak. Dengan mengkombinasikan pendidikan formal dan informal secara efektif, guru dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.